Kurangi barang impor, optimalkan produk dalam negeri. Ajak industri miliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri dari Kementerian Perindustrian. Naik, transaksi e-katalog capai 2 kali lipat. Masih perlu ditingkatkan, indeks kepatuhan nasional berada di angka 53. Nah, seperti yang kita tahu, BRIN sendiri kan mengelola katalog elektronik sektoral inovasi. Dan pada periode 2023-2024, itu tidak kurang telah tayang sekitar 146 produk inovasi dengan total nilai transaksi sekira 118 miliar. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya, Berlian Irawan. Badan Riset dan Inovasi Nasional dorong inovasi industri produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan barang impor sebagai upaya meningkatkan perekonomian Indonesia dan menciptakan edukasi riset yang berbasis pada produk dalam negeri. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Hendrian mengatakan, BRIN terus mendukung dan mendorong produk riset dan inovasi untuk menekan substitusi impor. Hendrian juga menambahkan BRIN bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, pemerintah, dan industri di bidang inovasi untuk memenuhi kebutuhan produk dengan tingkat komponen dalam negeri. Nah, seperti yang kita tahu, BRIN sendiri kan mengelola katalog elektronik sektoral inovasi. Dan pada periode 2023-2024, itu tidak kurang telah tayang sekitar 146 produk inovasi dengan total nilai transaksi sekira 118 miliar. Tentu kita ingin terus mendorong ini supaya dari waktu ke waktu produk-produk yang berbasis riset dan inovasi ini bisa terus ditingkatkan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah begitu. Nah, untuk mengajak para pihak termasuk kementerian, lembaga, dan para pihak lainnya untuk bersama-sama bisa mendorong optimasi pasar ini. Ini sekaligus juga untuk saya kira selaras dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia ya, karena komponen TKDN-nya tentu akan sangat menjadi perhatian serius. Kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dapat meminimalisasi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor, membantu industri dalam negeri meningkatkan serapan barang yang diproduksi. Dampak dari kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dapat menekankan ketergantungan pada produk impor dan meningkatkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat, serta mendorong lebih mencintai dan bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Heru Kustanto, mengatakan, terus mendorong para industri untuk memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri agar memudahkan dalam penanganan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri. Di beberapa kesempatan memang kami terus mendorong ke hasil-hasil riset bisa dimanfaatkan oleh industri. Saya lihat sudah cukup banyak contoh-contoh ya hasil riset dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan industri, kemudian perusahaan-perusahaan industri nanti mendaftarkan produknya untuk kita sertifikasi, jadi melalui sertifikasi TKDN. Nah, kami di Kementerian Perindustrian memang ada skema khusus perhitungan untuk produk farmasi yang berbeda mekanisme perhitungnya dibandingkan dengan produk-produk lain. Jadi kami terus mendorong juga agar produk-produk industri memiliki sertifikat TKDN sehingga memudahkan dalam pengadaan barang dan jasa. Dukungan dari kementerian lembaga lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan atau pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintah terus diupayakan. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa mengungkapkan bahwa realisasi pengadaan nasional melalui katalog elektronik versi 5 telah mencapai 10.396.689 produk dengan nilai transaksi sebesar 223,18 triliun per 28 Oktober 2024. Patria menekankan adanya peningkatan yang cukup baik sebanyak 2 kali lipat dari periode sebelumnya pada per Oktober kemarin. Kalau kita lihat dari data, memang dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, onboardnya produk
inovasi ke dalam e-katalog itu cukup meningkat begitu ya. Bahkan bukan hanya on board tapi ditransaksikan. Nah ini tentunya akan meningkatkan attractiveness begitu ya, inovasi atau riset dan inovasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Karena selain terpublikasi di katalog itu kan produk-produknya terpublikasi, juga ada kepastian pembelian. Karena biasanya kalau sudah tayang begitu ya, proses pengadaannya juga jauh lebih mudah, maka keterbelian atau kebermanfaatan produk inovasinya itu bisa jauh lebih cepat begitu ya, dan nilainya terus meningkat. Kalau dari data kurang lebih 100 miliar ya, sudah lebih dari 100 miliar datanya. Forum diskusi yang dilakukan dapat menyelaraskan kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri berbasis teknologi, hasil riset yang dapat diimplementasikan pada kementerian lembaga dan bisa diawasi dan dinilai sesuai dengan kebermanfaatannya. Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Setia Priya Husada menekankan, kementerian lembaga harus memiliki nilai indeks kepatuhan mulai dari kebijakan implementasi hingga pengendalian. Setia menambahkan, penilaian indeks kepatuhan yang didasarkan 5 dimensi dan lebih dari 80 parameter dengan standar penilaian 1 hingga 100. Kami sudah mengembangkan indeks kepatuhan P3DN. Itu mulai dari kebijakannya, implementasi, sampai dengan tadi pengendaliannya. Nah, semakin tinggi nilainya, sampai dengan 100 itu, berarti itu udah pure 100% produk dalam negeri. Nah, saya menghimbau seluruh kementerian, juga inspektorat untuk menggunakan tools itu. Nanti kita evaluasi. Dari indeks kepatuhan, kita bikin ada 5 dimensi, terus total indikator berupa saya, ada indikatornya juga, ada parameternya. Itu sekitar 80-an parameter, banyak tuh Pak. Wah itu basisnya peraturan, kebijakan, sampai pelaksanaan di eksekusi di lapangan, sampai ke pengendaliannya. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Prim TV, TV Riset Zaman Now.